Halo Sobat Bisnis, balik lagi di Workavaganza. Kayaknya kali ini kita enaknya mengenalkan diri dulu ya. Samping saya ada Red Veil kita, ada Mas Yusuf. Kita manggilnya Bung Yusuf aja kali Halo. ya? Oh boleh. Bung Yusuf, iya, Bung Yusuf. Nah kalau dari baju kayak Bung Yusuf dukung Argentina nih? Oh selalu dong, selalu dukung Argentina. Di mana aja? Kalau misal lagi ada event-event besar berarti ya? Iya event-event besar, terutama Piala Dunia ya. Oke. Berarti nggak mungkin Piala Citra kan ya? Nggak mungkin Piala Citra dong. Nah, Bung Yusuf ini memang jagoannya adalah Argentina. Iya, saya suka bajunya sih Mas. Kenapa tuh bajunya? Belang-belang. Kayak muka saya juga belang-belang Mas. Bisa aja. Oke, karena kita akan membicarakan Argentina juga serta grup B di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas peluang Argentina lolos atau tidak. Oh iya. Dan juga bagaimana keempat-empatnya ini karena masih masih ada peluang untuk lolos. Iya. Baik Argentina, Polandia, Meksiko dan juga Arab Saudi. Ya, ini benderanya di sini Benderanya di sini nih. Ini Arab Saudi nih. Oke. Tapi sedikit flashback nih Mas. Kemarin ternyata ada kejutan juga ya dari Portugal dan juga Brazil. Portugal yang tidak diperhitungkan akhirnya menang 2-0. Iya, betul. Terus Brazil juga menang 1-0. Kalau menurut Bung Ucup sendiri bagaimana kira-kira Brazil dan Portugal ke depan kira-kiranya? Brazil dan Portugal ke depan itu untuk Piala Dunia kali ini ya suram ya karena ada Argentina sih. Argentina ya. Halo pendukung Argentina. Oke. Kalau kayak gitu kita langsung bahas aja deh Argentina lawan Polandia biar semakin seru karena peluangnya ini masih banyak yang bisa terpotong ya. Bisa jadi Argentina kepleset, bisa jadi Polandia kepleset atau bahkan Arab Saudi yang lolos atau Meksiko. Nah, kalau untuk Polandia dan Argentina Mas Ucup, kalau Bung Yusuf sendiri melihatnya bagaimana? Apakah Argentina bisa mengulang kemenangannya melawan Meksiko saat melawan Polandia? Iya, nggak apa-apa ya. Ini karena pendukung Argentina ya pasti subjektif ya. Tapi subjektif, tapi saya berusaha untuk menjelaskan secara objektif. Ya. Kalau di atas kertas memang Argentina dan Polandia ini yang nanti akan berhadapan itu dalam fakta sejarah yang saya baca ya Mas ya, sependek pengetahuan saya itu memang kalau pertemuan keduanya itu memang paling banyak menang itu si Polandia ini. Tapi Polandia menang sama Argentina kan di laga-laga yang cuman persahabatan ya. Bahkan tahun-tahun yang lampau ya. Dan sekuat waktu itu belum sekuat seperti Argentina yang hebat sekarang ini gitu. Mereka memang sempat terpleset sama Arab Saudi ya. Tapi coba lihat aja tuh, bangkit tuh lihat. Dihajar Meksiko kan 2-0. Itu satu bukti bahwa Argentina kalau memang serius dikit itu bisa menang Mas. Kalau seriusnya banyak bisa tambah menang gitu. Berarti kalau saya sendiri sih menilainya sebenarnya Argentina ini masih bisa terpleset karena kan gini di belakang Szczęsny ini belum kebobolan Mas, belum kebobolan dan juga mempunyai rekor yang memang di luar Piala Dunia dia di klub juga bagus di Juventus. Belum lagi dia masih ada Lewandowski dan juga masih ada Milik yang di situ di dalam skuad tersebut memang sangat jago. Tapi memang harus hati-hati dengan adanya Lionel Messi, Di Maria. Belum lagi kalau misalnya Korea main dan juga di belakangnya ada Otamendi, bisa jadi mereka akan terganjal oleh padatnya skuad lini belakang dari Argentina. Tapi kalau secara prediksi dan gaya bermain, kira-kira gaya bermain seperti apa yang akan ditunjukkan oleh tim Tenggo dan silakan aja memprediksi macam-macam sama Argentina. Argentina kebobolan, Argentina akan kalah, Argentina akan menghadapi persaingan yang berat ya, pertarungan yang sengit. Sepanjang nanti pertandingan ya 2 kali 90 menit boleh aja. Memang Argentina itu memang ditakdirkan sebagai petarung sejati di lapangan ya. Dia akan tetap konsisten. Yang penting intinya nanti Messi dan kawan-kawan ini dalam menghadapi Polandia ini dia bisa fokus ya, bisa fokus dan tidak terpecah konsentrasinya. Itu aja sih. Jadi tanpa fokus, tanpa dia menganggap sebelah mata pemain Polandia itu dia ya siapapun lawannya, bahkan kalau Indonesia sekalipun dia Messi harus serius. Messi harus serius, nggak boleh ngeremehin. Kalau kemarin kan kita lihat ada sedikit gimana dengan
Arab Saudi ya. Kita nggak boleh seperti itu. Nanti nggak boleh diulangi lagi nih Messi dan teman-teman harus siap, harus serius supaya nanti bisa ngebobolin Szczęsny yang udah berumur juga ya. Iya betul, udah berumur juga. Tahun nggak lincah lagi lah kalau misalnya bola-bola atas atau bola-bola yang sangat kenceng dari tendangan striker Argentina itu yang hebat itu nomor 10 itu ya kan, sama juga temannya bukan muda-muda ya, main-main Argentina ini itu harus itu harus diwaspadai sama sekali sama Polandia. Tapi ya gimana ya Mas ya, kita bisa tahu lah, kita bisa menebak kalau Argentina fokus dan Argentina itu tidak kehilangan konsentrasi dan bisa menjaga setiap lini serang, lini pertahanan dan lini tengah itu solid gitu ya. Komunikasinya baik, tidak melakukan kesalahan-kesalahan remeh-temeh ya. Menguasai bola juga sering lepas misalnya. Itu ball control dan peluang-peluang sekecil apapun bisa dimanfaatkan dengan baik, itu pasti akan bisa menghasilkan sesuatu yang pasti akan menguntungkan bagi tim Tenggo dan para pendukungnya yang sangat fanatik itu gitu loh. Oke. Yeah. Nah, kita kalau gitu kalau kayak gini berarti memang diprediksi Argentina menang. Lalu kalau pertandingan selanjutnya seperti apa nih? Arab melawan Meksiko. Ya, kalau Arab melawan Meksiko ya jelas ya, mereka memang dua negara ini pasti akan ngotot juga gitu. Akan tidak kalah ngototnya sama Polandia dan Argentina gitu ya. Polandia dan Argentina itu harus menang dua-duanya. Kalau si Polandia sih saya rasa imbang pun sudah cukup ya. Tapi Argentina tidak. Argentina harus menang. Akan ngotot gitu. Harus menang supaya semuanya aman, semuanya lega, semuanya enak gitu. Tidur bisa nyenyak setelah pertandingan gitu ya. Tapi kalau kita lihat Meksiko dan Arab Saudi tidak kalah sengitnya gitu. Meksiko juga akan mencari posisi yang kedua gitu ya. Siapa tahu mengambil keuntungan dari kekalahan Polandia sama Argentina, ya dia bisa naik kan ya. Betul. Bisa naik Meksiko dan mungkin bisa menyumbang banyak gol ke Arab Saudi. Harapan secara umum kan begitu ya. Tapi kan kita tidak tahu, Arab Saudi juga pasti akan gencar. Siapa tahu dengan menang dengan Meksiko nanti mobil mewah yang Rolls-Royce. Boleh menyebut merek ya? Boleh. Itu bisa terwujud ya. Kemarin kan masih PHP. Ini sekarang nih gue mau hajar Meksiko nih. Ya siapa tahu terrealisasi gitu ya. Jangan PHP lagi kalau bisa menang. Paling ya karena kan motivasi mulai kurang ya. Sempat di PHP itu kan pemainnya itu. Tapi secara teknis memang mungkin Meksiko lebih diunggulkan ya daripada Arab Saudi. Cuman kebetulan aja mereka bikin heboh yang pertandingan pertama. Ya, saya sih senyum kecut juga sih lihat kekalahan Argentina. Tapi saya yakin bangkit terus ini Messi ini nanti bisa lolos ke fase selanjutnya. Mudah-mudahan. Kalau nggak menang 1-0, 2-1 gitu ya. Tapi ya memang tipis-tipis lah gitu. Tapi menang lah. Tapi kalau misalnya kejutan ini bisa terjadi kalau misalnya Arab Saudi bisa menang atas dari Meksiko ya. Dari Meksiko. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari ada Saleh Al-Seri, dia itu kan salah satu striker yang memang sudah gaek hitungannya. Dia udah hitungannya sudah masuk ke 29. Walaupun sebenarnya belum tua-tua amat, tapi ini harus diantisipasi oleh lini belakang Meksiko, terutama kipernya nih. Meskipun Meksiko punya kiper yang bagus dan juga pertahanan yang bagus, tapi Arab Saudi memiliki lini depan yang lumayan. Kemarin agak kepleset juga sih lawan Polandia ya, bisa dibilang. Dan kalau Spartannya Arab Saudi bisa seperti lawan Argentina, bisa jadi Arab Saudi menang. Tapi kalau skor nih, tadi Mas Ucup bilang kalau Argentina bisa di skor tipis antara 2-1, 1-0 gitu. Nah, kalau Arab Saudi Meksiko ini ya kira-kira memang pertamanya sengit ya, tapi kemudian ya kita tahulah Arab Saudi seperti apa track recordnya di Piala Dunia sebelum-sebelumnya gitu kan, juga kadang lolos kadang enggak. Tapi saya 60-40% ke Meksiko sih ya. Meksiko mungkin akan menang tapi tidak mudah gitu ya. Bisa sih menang dan ada kemungkinan imbang itu juga ada tapi tipis. Menurut saya sih skor 2-0 untuk Meksiko juga sudah cukup bagus, atau 3-1 lah. 2-0 atau 3-1 gitu untuk Meksiko gitu. Ya bye-bye aja lah Arab Saudi ya kali ini. Memang supporternya memang oke ya. Pendukungnya juga semangat sama seperti Meksiko juga.
Kalau gitu memang sepertinya ini akan agak menjadi berat bagi semua tim ya, karena masing-masing punya peluang yang sama dan juga keinginan yang besar untuk membuat sejarah. Apalagi 3 tim yang sebelumnya sejarahnya memang tidak terlalu bagus di Piala Dunia. Nah, untuk sobat bisnis mungkin punya pendapat sendiri, silahkan komen di bawah, dan mungkin siapa jagoannya juga silahkan komen di bawah. Prediksinya boleh tulis di bawah. Nantikan episode World Cup Vaganza berikutnya. Ore.